A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Ghafur yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung kembali kajian tentang fikih muqarin, perbandingan mazhab, dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhairi. Masuk pada Al-Mabahatsul Tsalitsu, yaitu kajian pembahasan yang ketiga. Kajian pembagian yang ketiga berkaitan dengan Anwa'ul Mutahharati, yaitu alat-alat, berbagai alat yang dipakai untuk bersuci, atau Anwa'ul Mutahhirati. Anwa'ul Mutahhirati yaitu berbagai macam alat bentuk yang dipakai untuk bersuci. Apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci? Di sini dikaji. Thabata bid dalilil qat'i al-mujma'u 'alaihi anna at-taharata wajibatun syar'an. Tetaplah dengan dalil yang yakin, yang pasti, bahwa dalil yang pasti ini pun sudah disepakati para ulama, anna at-taharata wajibatun syar'an, bahwa sesungguhnya bersuci itu wajib hukumnya menurut syariat. Jadi sudah pasti dalam syariat kita bahwa bersuci ini hukumnya wajib dengan dalil yang pasti, tidak ada keraguan dan tidak ada ulama yang berselisih di dalamnya. Semuanya setuju mengatakan bahwa bersuci hukumnya wajib. Wa annal mafruḍa minha huwal wudu' wal ghuslu minal janabati wal haidi wan nufasi bil ma'i wat tayammumu anhu ma 'inda faqdil ma'i aw at-tadarruri bi isti'malihi wa izalatin najasah. Dan bahwa sesungguhnya yang difardukan, diwajibkan daripada bersuci tersebut ialah berwudu. Satu, yang kedua tayammum, yang ketiga adalah izalatun najasah atau istinja. Istinja atau izalatun najasah, membersihkan diri daripada najis. Bersuci yang wajib menurut syariat berarti ada tiga. Yang pertama wudu, yang kedua adalah tayammum, yang ketiga adalah menghilangkan najis. Bahwa sesungguhnya yang difardukan yang pertama yaitu wudu. Yang difardukan yang pertama ialah wudu. Yang kedua adalah ghuslu minal janabah, berarti ada tambahan satu lagi yaitu mandi daripada junub, wal haid, dan mandi daripada haid, wan nufas, dan mandi daripada nufas. Dan semuanya itu, baik wudu dan mandi, itu menggunakan, yaitu alat untuk bersuci ialah dengan air. Sedangkan yang ketiga di luar wudu dan mandi ialah tayammum.
tayamum daripada dua perkara yang sudah disebutkan di belakang. Ketika kapan tayamum ini? Ialah ketika faqdil ma, yaitu tiadanya air. Daripada kedua hal apa? Ialah wudu dan juga mandi. Jadi tayamum bisa menggantikan kewajiban bersuci wudu dan juga bisa menggantikan kewajiban bersuci daripada mandi, baik mandi junub maupun mandi dari haid maupun mandi daripada nifas. Tetapi kapan? Ketika faqdil ma, ialah ketika tiada air. Nah, yang ketiga, atau bukan tiada air tetapi awit tadarruri bistimalihi, yaitu mudarat menggunakan air. Jadi yang ketiga, sesudah wudu dan mandi dengan menggunakan air, maka yang difardukan daripada bersuci, yang ketiga ialah tayamum ketika tiada air atau mudarat menggunakan air. Nah, yang keempat adalah izalatun najasah, membersihkan diri daripada najis, melenyapkan najis daripada tubuh, daripada pakaian maupun daripada tempat. Jadi 4 cara untuk bersuci, dan keempatnya itu menggunakan yaitu air dan juga selain air. Wattafaqal fuqaha ala jawazi tathhiri bil ma'i tahuri awil mutlaq. Sepakat para fuqaha ke atas membolehkan bersuci dengan air yang suci atau yang disebut nama lainnya air mutlak, air suci yang mensucikan. Disebut juga nama lainnya adalah air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Air yang tidak ada kait. Wa ma yusamma ma'un biduni taqyidin biwasfin kama in musta'malin. Maksud air yang suci mensucikan atau yang disebut dengan istilah singkatnya air mutlak ialah air yang dinamakan juga dengan nama air tanpa ada kait dengan sifat, tanpa ada kaitan dengan sifat, tanpa ada ikatan dengan sifat penyebutan kata air tersebut. Contoh kama'i musta'mal, ma'in musta'malin, seperti air yang sudah bekas pakai. Au bi'idafatin, atau dikaitkan dengan kata yang lain. Contoh seperti kama'il waradi, seperti air mawar. Masalan, ini contoh. Jadi kedua contoh tadi, air yang sudah bekas dipakai atau air mawar, air yang ada yaitu daun mawar di dalam air tersebut, maka ini bukanlah disebut dengan air tahur, suci mensucikan, atau disebut dengan nama air mutlak. Tidak. Karena kenapa? Karena air tersebut sudah dikaitkan dengan yaitu sifat, atau dikaitkan kepada, diidhofahkan kepada yaitu kata yang lain. Seperti air, yaitu air mawar. Tidak bisa disebut air mawar itu air saja, tapi air itu harus selalu dikaitkan dengan mawar. Kenapa? Karena ada mawar di dalamnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan telah menurunkan oleh kami dari langit akan air yang suci mensucikan. Dalam surat Al-Furqan ayat 25, ini menunjukkan bahwa ini dalil bahwa air yang bisa untuk suci mensucikan adalah air mutlak. Dah. Contoh di sini dikatakan air tahuran. Air yang suci di sini yang dimaksud ialah air yang suci mensucikan. Tapi dari satu sisi, dari ayat ini sudah memberikan informasi bahwa air yang masuk di dalam kategori air yang suci mensucikan, termasuk di dalamnya adalah air langit. Yang dimaksud di sini adalah yaitu air hujan. Anzalna minas sama, yang kami turunkan dari langit. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua ialah surat Al-Anfal ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, wa yanzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yanzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Dan menurunkan oleh Allah Ta'ala ke atasmu, dari mana diturunkan? Dari langit, akan air agar kalian bisa bersuci dengan perantaraan air tersebut. Jadi di sini jelas dengan lafaz yang sharih, dengan dalil qat'i, tidak ada keraguan bahwa air yang suci mensucikan di sini, contoh salah satu di antaranya adalah air hujan. Dan air hujan ini tanpa disebut hujan pun dia itu air. Tanpa disebut dengan hujan pun
tanpa dikait dengan hujan pun itu air. Apa yang turun itu air. Ada orang yang mengatakan apa yang turun itu air hujan. Tapi kalau dia katakan apa yang turun itu air, itu tanpa dikaitkan kepada hujan pun tetap itu disebut juga dengan nama air. Misal ada orang membawa kepada kita minuman teh. Air itu sudah ditaruh teh, daun teh berwarna merah atau teh hijau. Nah, ketika kita tanya air apa ini, maka akan dijawab air teh. Ketika disebut dengan nama yaitu teh, berarti ini bukan mutlak air saja, tetapi sudah dikaitkan kepada teh. Nah, kalau air ini sudah dikaitkan kepada teh, maka air ini meskipun sampai mencapai 2 kula, air ini tidak bisa untuk mensucikan. Kenapa? Karena bukan air mutlak. Tidak bebas untuk disebut air saja, mau tidak mau dia harus terkait dengan kata teh. Begitu juga air sirup. Air itu sudah sampai 1 bak air sirup. Misalkan ada orang mau ambil air wudhu, dia pakai air bak, tapi air bak itu sudah dituang juga sirup. Kemudian dia mau mandi junub atau mandi daripada hadas besar dari haid dan nifas, atau dia berwudhu dari air tersebut, maka tidaklah cukup dia menggunakan air tersebut karena tidak masuk dalam klasifikasi kategori air mutlak. Kenapa? Karena dia bukan mutlak, tapi dia muqayyad, dia terikat kepada sirup. Karena tidak disebut orang itu air saja, tapi disebut itu adalah air teh. Begitu juga ada orang membawa air kopi kepada kita. Misal ada orang kemudian menampung kopi itu 1 bak. 1 bak itu kurang lebih 20 galon, misalkan 20 galon air aqua. Kalau tidak salah itu ukurannya 2 kulah itu ukurannya kurang lebih 268 liter air. Kalau saya pernah hitung kurang lebih 19 galon. 19 galon. Tapi galon yang standar aqua. Kalau standar galon biasa bukan aqua itu kurang lebih 20 galon yang standar biasa. Kalau bak itu kita tampung di dalamnya 20 galon air dan mencukupi di dalam bak tersebut, maka itu sampai 2 kulah. Tapi kalau seandainya cuma 10 galon kita masukkan ke dalam bak sudah penuh, nah maka air itu tidak sampai dia pada ukuran 2 kulah. Kalau belum sampai pada ukuran 2 kulah, maka air itu tidaklah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai air yang mensucikan bila masuk di dalamnya air najis. Bisa masuk di dalamnya najis, atau masuk di dalamnya mustakmal, air bekas pakai mandi junub, terpancar masuk lagi ke dalam bak tersebut, sementara dia tidak sampai kepada ukuran 2 kulah, maka air status itu berubah dari mutlak menjadi mustakmal dengan sebab terperciknya bekas air yang kita pakai dari berjunub masuk pada bak tersebut, maka berubah dari mutlak menjadi mustakmal. Dan kalau dipakai berwuduk tidak sah untuk bersuci wuduk, dipakai untuk mandi dari hadas besar tidak sah untuk dipakai untuk mandi dari hadas besar, dari junub maupun dari haid maupun dari nifas. Kapan dia baru sah memenuhi syarat untuk suci mensucikan? Kalau masuk di dalamnya air mustakmal atau najis, minimal air itu sampai pada ukuran 2 kulah, yaitu kalau dihitung mungkin kurang lebih 20 galon. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Berbeda kalau seandainya orang mandi pakai